Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Haq dengan NPM 212310035. Dan saya Maila dengan NPM 212310024. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 212311026. Dan saya Karina Maharani dengan NPM 212310034. Kami akan mencoba mempraktekkan cara mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan tema artikel opini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pertama-tama, Anda harus mengetahui apa itu opini. Opini merupakan pendapat, pandangan, atau buah dari pemikiran seseorang yang bersifat subjektif dalam menyikapi sesuatu dan kebenarannya belum pasti. Contohnya, menurut saya, bermain game juga adalah olahraga untuk melatih otak. Ini merupakan salah satu contoh dari opini. Selanjutnya, definisi artikel opini itu sendiri merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud untuk dipublikasikan dalam skala kecil maupun luas. Baik, sekarang mari kita menyimak audio tentang artikel opini. Simaklah audio berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Karina? Aku sedang membaca artikel tentang pencemaran lingkungan. Oh, jadi bagaimana pendapatmu tentang pencemaran lingkungan? Menurutku, benar apa yang disampaikan penulis. Pencemaran lingkungan terjadi karena perbuatan manusia yang kurang peduli. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama itu, Karina dan Maila membicarakan artikel opini tentang pencemaran lingkungan. Nah, pernyataan ini tepat karena pada audio sebelumnya, artikel opini itu memang tentang pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya pernyataan yang kedua ini tidak tepat karena di sini dikatakan Karina tidak setuju dengan pendapat dalam artikel opini yang dibacanya. Yang tepat adalah Karina setuju karena dalam audio tersebut Karina mengatakan, menurutku benar apa yang disampaikan oleh penulis. Artinya Karina setuju. Selanjutnya, pada pernyataan ketiga dikatakan Maila setuju dengan pendapat Karina. Nah, pernyataan ini juga tepat karena pada audio Maila mengatakan ya betul. Kata ya betul menunjukkan persetujuan. Jadi kalimat yang ketiga ini tepat. Nah, setelah mendengar audio sebelumnya, selanjutnya praktikkan percakapannya dengan teman Anda. Bisa teman-teman lihat teksnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya buatlah dialog tentang ajakan kepada teman Anda untuk memberikan pendapatnya tentang topik yang sama, yaitu pencemaran lingkungan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktikkan membaca artikel opini. Bacalah teks berikut. Kita baca bersama-sama ya. Banyak orang baik kaya maupun miskin yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Anda dapat melihat mulai dari hal-hal kecil seperti botol minum yang sering dibuang dari dalam mobil. Selain menumpuk, sampah di jalan umum juga dapat membahayakan pengendara lainnya. Banyak orang yang bisa memelihara kebersihan mobil, namun kesadaran akan menjaga kebersihan fasilitas umum masih rendah. Parahnya lagi, hal yang sama juga terjadi di sungai. Banyak orang yang membuang sampah secara sembarangan di sungai tanpa memperhatikan dampak negatif dari perbuatannya. Apabila terdapat lahan kosong, tak heran jika di sana menumpuk banyak sampah. Umumnya, orang-orang akan membuang sampah di kala sempit. Pada akhirnya, akibat ulahnya sendiri penyebab permasalahan baru,
yaitu munculnya bau tidak sedap di sekitarnya. Membuang sampah pada tempatnya tidak harus dalam jumlah yang besar dan banyak. Banyak dampak negatif yang dapat dicegah dari hal kecil, misalnya kesadaran setiap elemen masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam menulis teks opini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah struktur. Struktur teks opini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Di sini penulis akan menuliskan pendapatnya mengenai sesuatu hal yang sedang aktual, fenomenal, dan fakta. Yang nomor 2 adalah argumen. Di sini penulis biasanya akan memasukkan fakta-fakta di lapangan untuk membantu memperkuat argumentasinya. Selanjutnya adalah pernyataan ulang. Di sini penulis akan mencoba kembali menekankan atau menguatkan opininya mengenai hal tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks opini, yang pertama menggunakan kosakata aktual atau yang sedang terjadi, kosakata fenomenal, dan menjelaskan tentang fakta. Yang kedua adalah adverbial atau bahasa untuk mengekspresikan sikap eksposisi, untuk meyakinkan pembaca, untuk membujuk pembaca agar mereka memiliki pemikiran yang sama atau argumen yang sama dengan penulis. Selanjutnya adalah kalimat kesimpulan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalimat kesimpulan itu di mana penulis akan mencoba untuk mempertegas atau memperkuat argumennya di awal. Baiklah, berdasarkan contoh artikel sebelumnya, ada beberapa soal latihan. Yang pertama, apa sih tema dari narasi opini sebelumnya? Yang kedua, jenis opini apakah yang digunakan oleh penulis? Apakah penulis itu setuju atau penulis tidak setuju dengan opini yang sebelumnya, dengan tema yang sebelumnya? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda sendiri? Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan narasi yang dituliskan oleh penulis? Dan berikan apa alasannya. Terakhir teman-teman, tugas. Pilih satu tema dan buatlah artikel opini atau berikan pendapat Anda mengenai tema tersebut, serta analisis struktur teksnya. Demikian dari demonstrasi kami mengenai pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di topik artikel opini. Semoga pendengar sekalian dapat mengambil pelajaran dan memahami penyampaian yang telah kami berikan. Demikian video yang telah kami sajikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.